Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Tri Astuti, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tuban, akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan modul 3.1. Kali ini saya bersama Ibu Kepala UPT SD Negeri Punggurejo 1, Ibu Wiwin Febrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat selalu. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah meluangkan waktunya ke saya. Di sini saya akan ada tugas untuk mendemonstrasikan dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Tujuan dari demonstrasi ini yaitu agar CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah masing-masing atau di lingkungan lainnya. Baik Bu, siap Bu? Insya Allah, nanti saya jawab sebisa saya dan semampu saya. Semoga bisa membantu tugas dari panjenengan. Baik Bu, saya mulai ya. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya coba menjawabnya ya. Jika ada permasalahan seperti ini, ada kasus-kasus yang menjadikan dilema, kami selalu berkoordinasi dengan guru untuk memberikan sebuah kesepakatan yang mana kebenarannya untuk dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Kemudian keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disepakati secara bersama. Jadi jenengan jika ada kasus-kasus seperti itu dilema rujukan moral itu jenengan mengambil keputusan dengan musyawarah. Berdasarkan musyawarah, nanti keputusannya berdasarkan suara yang bersama. Untuk pertanyaan kedua Bu, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Apabila terjadi kasus seperti itu, kita harus benar-benar mampu untuk membedakan atau memprioritaskan permasalahan yang mana yang paling harus diutamakan dengan cara menyepakati secara bersama juga, terus memperhatikan nilai-nilai kebaikannya dan bermanfaat bagi orang banyak. Pertanyaan selanjutnya Bu ini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini Bu? Langkah yang bisa kami tempuh biasanya mengumpulkan data-data atau fakta-fakta yang benar-benar terjadi. Setelah itu mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang berwenang, di mana bisa untuk membantu mencari keputusan dari sebuah permasalahan yang ada. Berarti dari situ panjenengan dan para guru yaitu menyelesaikan permasalahan ini dengan mengkomunikasikan kemudian mencari fakta atau data. Iya, data yang benar-benar valid. Ibu, untuk pertanyaan yang keempat nih, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apabila terjadi hal yang demikian, hal-hal yang harus kami perhatikan dalam pengambilan keputusan bisa melalui konferensi internal dengan guru lain. Kemudian, untuk kita harus mempertimbangkan nilai-nilai yang saling bertentangan yang terjadi dalam situasi ini, menentukan hal-hal yang terlibat atau sesuatu yang terlibat dalam situasi ini. Kita mengumpulkan fakta-fakta atau data yang relevan dengan situasi ini, kemudian dilakukan pengujian benar dan atau salah, serta pengujian paradigma benar lawan benar. Kemudian ada pertanyaan
saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apabila terjadi kasus seperti itu, biasanya ada beberapa tantangan dalam pengambilan keputusan. Biasanya terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan anak yang memiliki kepentingan yang lebih tinggi dari kita. Apabila terjadi seperti ini, biasanya berdampak pada kebijakan yang kami lakukan, terutama pada pihak sekolah, sehingga semua yang berkaitan dengan itu harus ada campur tangan dengan pihak-pihak lain yang bisa membantu permasalahan ini. Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Bu, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Apabila pertanyaannya seperti itu, kita melihat kasus yang terjadi dulu. Kita harus melihat tingkat kesulitan kasus yang terjadi. Apabila memiliki kemudahan atau tingkat kesulitan yang langsung bisa diatasi, bisa kita kondisikan dengan berbagai macam pertimbangan. Apabila tingkat kesulitan yang memerlukan pengumpulan data-data atau fakta-fakta, harus kita selesaikan dengan pihak-pihak terkait dengan memperhatikan beberapa kondisi, seperti kita harus mengkoordinasikan dengan beberapa pihak yang berkepentingan untuk memutuskan suatu permasalahan tersebut. Berarti intinya koordinasi dengan pihak-pihak ya, harus ada koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan supaya bisa menghasilkan suatu keputusan yang tidak merugikan orang lain. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Selalu peran campur atau peran serta orang lain selalu dipengaruhi dalam setiap keputusan di setiap permasalahan yang terjadi. Kami selaku pimpinan tidak bisa menyelesaikan permasalahan secara sendiri karena permasalahan yang terjadi merupakan suatu permasalahan yang kompleks. Seperti itu ya Bu. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Saya kira pengalaman yang bisa saya ambil dari dilema etika adalah suatu bentuk kerja tim dan pada sebuah pimpinan sebuah lembaga. Kita tidak bisa memutuskan segala halnya tanpa ada koordinasi dari pihak terkait. Kita tidak bisa memutuskan suatu permasalahan dengan sepihak. Harus ada koordinasi yang dibuktikan dengan beberapa fakta-fakta atau data-data yang valid. Berarti dari sini kita sebagai pemimpin gitu, berarti harus selalu berkoordinasi. Harus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, harus selalu berkomunikasi, harus selalu bekerja sebagai sebuah tim. Terima kasih Ibu atas waktunya, dan dari pertanyaan-pertanyaan tadi saya bisa mengambil suatu pembelajaran sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi saya bisa belajar banyak dari jawaban-jawaban Ibu tadi. Baik Bu Wiwin, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.